Selain tindakan kekerasan yang ditimpakan ke atas Bani Israel kaumnya Nabi Musa, Fir'aun melontarkan penghinaan dan kata-kata ejekan terhadap Nabi Musa dalam usahanya memerangi dan membendung pengaruh Nabi Musa yang semakin bertambah semenjak ia keluar sebagai pemenang dalam pertandingan melawan tukang-tukang sihir kaum Fir'aun. Berkata Fir'aun kepada pembesar-pembesar kerajaannya, "Biarkanlah aku membunuh Musa, dan biarlah ia memohon dari Tuhannya untuk melindunginya. Aku ingin tahu sampai sejauh mana ia dapat melepaskan diri dari kekuasaanku, dan biarlah ia membuktikan kebenaran kata-katanya, bahwa Tuhannya akan melindunginya dari segala tipu daya musuh-musuhnya." Dalam lain kesempatan, Fir'aun berkata kepada rakyatnya yang sudah diperhambakan jiwanya, terbiasa memuja-mujanya, mengiyakan kata-katanya dan mengaminkan segala perintahnya. "Hai rakyatku, tidakkah kamu melihat bahwa aku memiliki kerajaan Mesir yang megah dan besar ini, di mana sungai-sungai mengalir di bawah telapak kakiku, sungai-sungai yang memberi kemakmuran hidup dan kebahagiaan hidup bagi rakyatku? Dan tidakkah kamu melihat kekuasaanku yang luas dan ketaatan rakyatku yang bulat kepadaku? Bukankah aku lebih baik dan lebih agung dari Musa, yang hina dina itu, yang tidak cekap menguraikan isi hatinya dan menerangkan maksud tujuannya? Mengapa Tuhannya tidak memakaikan gelang emas, sebagaimana lazimnya orang-orang yang diangkat menjadi raja, pemimpin atau pembesar? Atau mengapa ia tidak diiringi oleh malaikat-malaikat sebagai tanda kebesarannya dan bukti kebenarannya bahwa ia adalah pesuruh Tuhannya?" Kelompok orang yang mendengar kata-kata Fir'aun itu dengan serta-merta mengiyakan dan membenarkan kata-kata rajanya, serta menyatakan kepatuhan yang bulat kepada segala titah dan perintahnya sebagai warga yang setia kepada rajanya, namun zalim dan fasik terhadap Tuhannya. Pada itu kesabaran Nabi Musa sampai pada puncaknya melihat Fir'aun dan pembantu-pembantunya tetap berkeras kepala menentang dakwahnya, mendustakan risalahnya, dan makin memperhebatkan tindakan kekejamannya terhadap kaum Bani Israel, terutama para pengikutnya yang menyembunyikan imannya karena ketakutan daripada kejaran Fir'aun dan pembalasannya yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Maka disampaikan oleh Nabi Musa kepada mereka bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka terus-menerus melakukan kekejaman, kezaliman dan penindasan terhamba-hambanya dan berkufur kepada Allah dan Rasulnya. Akan ditimpakan oleh Allah kepada mereka bila tetap tidak mau sadar dan beriman kepadanya bermacam azab dan siksa di dunia semasa hidup mereka sebagai pembalasan yang nyata. Berdoalah Nabi Musa memohon kepada Allah, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan kaum kerabatnya kemewahan hidup, harta kekayaan yang meluap-luap dan kenikmatan duniawi, yang kesemua itu mengakibatkan mereka menyesatkan manusia, hamba-hambamu, dari jalan yang Engkau ridhoi dan tuntunan yang Engkau berikan. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Mereka tidak akan beriman dan kembali kepada jalan yang benar sebelum melihat siksaan-Mu yang pedih." Berkat doa Nabi Musa dan permohonannya yang diperkenankan oleh Allah, maka dilandakanlah kerajaan Fir'aun oleh krisis keuangan dan makanan yang disebabkan mengeringnya sungai Nil sehingga tidak dapat mengairi sawah-sawah dan ladang-ladang, di samping serangan hama yang ganas yang telah menghabiskan padi dan gandum yang sudah menguning dan siap untuk panen. Belum lagi krisis keuangan dan makanan teratasi, datang menyusul bala banjir yang besar disebabkan oleh hujan yang turun dengan derasnya sehingga menghanyutkan rumah-rumah, gedung-gedung dan membinasakan binatang-binatang ternak. Dan sebagai akibat dari banjir itu bermunculan bermacam-macam wabah dan penyakit yang meresahkan masyarakat seperti hidung berdarah dan lain-lain. Kemudian datanglah barisan kutu-kutu busuk dan katak-katak yang menyerbu ke dalam rumah-rumah warga sehingga mengganggu ketentraman hidup mereka, menghilangkan kenikmatan makan, minum dan tidur disebabkan menyusupnya binatang-binatang itu ke dalam tempat-tempat tidur mereka, hidangan makanan dan di antara sela-sela pakaian mereka. Pada waktu azab menimpa dan bencana-bencana itu sedang melanda, berdatanglah mereka kepada Nabi Musa, minta pertolongannya demi kenabiannya, agar memohonkan kepada Allah mengangkat bala itu dari atas mereka dengan perjanjian bahwa mereka akan beriman dan menyerahkan Bani Israel kepada Nabi Musa, sekiranya mereka dapat ditolong dan terhindar dari azab bala itu. Akan tetapi begitu bala-bala itu tercabut dari atas mereka dan hilanglah gangguan yang diakibatkan olehnya, mereka mengingkari janji mereka dan kembali bersikap memusuhi dan menentang Nabi Musa, seolah-olah apa yang terjadi bukanlah karena doa dan permohonan Nabi Musa kepada Allah, tetapi karena hasil usaha mereka sendiri. Bani Israel yang cukup menderita akibat tindasan Fir'aun dan kaumnya, cukup merasakan penganiayaan dan hidup dalam ketakutan. Di bawah pemerintahan Fir'aun yang kejam dan bengis itu,
Pada akhirnya mereka sadar bahawa Nabi Musa lah yang benar-benar dikirimkan oleh Allah untuk membebaskan mereka dari cengkeraman Fir'aun dan kaumnya. Maka berduyun-duyunlah mereka datang kepada Nabi Musa, memohon pertolongannya agar mengeluarkan mereka dari Mesir. Kemudian berangkatlah rombongan kaum Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa, meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis. Dengan berjalan kaki dengan cepat karena takut tertangkap oleh Fir'aun dan bala tenteranya yang mengejar mereka dari belakang. Akhirnya tibalah mereka pada waktu fajar di tepi Laut Merah, setelah selama semalam suntuk dapat melewati padang pasir yang luas. Rasa cemas dan takut makin mencekam hati para pengikut Nabi Musa dan Bani Israel ketika melihat laut terbentang di depan mereka, sedangkan dari belakang mereka dikejar oleh Fir'aun dan bala tenteranya yang akan berusaha mengembalikan mereka ke Mesir. Mereka tidak meragukan lagi bahawa bila mereka tertangkap, maka hukuman matilah yang akan mereka terima dari Fir'aun yang zalim itu. Berkatalah salah seorang dari sahabat Nabi Musa, bernama Yusha bin Nun, "Wahai Musa, kemana kami harus pergi? Musuh berada di belakang kami sedang mengejar dan laut berada di depan kami, yang tidak dapat dilintasi tanpa perahu. Apa yang harus kami perbuat untuk menyelamatkan diri dari kejaran Fir'aun dan kaumnya?" Nabi Musa menjawab, "Janganlah kamu khawatir dan cemas. Perjalanan kami telah diperintahkan oleh Allah kepadaku, dan dialah yang akan memberi jalan keluar serta menyelamatkan kami dari cengkraman musuh yang zalim itu." Pada saat yang kritis itu, di mana para pengikut Nabi Musa berdebar-debar ketakutan, seraya menanti tindakan Nabi Musa yang kelihatan tenang saja, turunlah wahyu Allah kepada nabinya dengan perintah agar memukulkan air laut dengan tongkatnya. Maka dengan izin Allah terbelah laut itu. Tiap-tiap belahan merupakan seperti gunung yang besar. Di antara kedua belahan air laut itu terbentang dasar laut yang sudah mengering, yang segera di bawah pimpinan Nabi Musa dilewatilah oleh kaum Bani Israel menuju ke tepi timurnya. Setelah mereka sudah berada di bagian tepi timur dalam keadaan selamat, terlihatlah oleh mereka Fir'aun dan bala tenteranya menyusuri jalan yang sudah terbuka di antara dua belah gunung air itu. Kembali rasa cemas dan takut mengganggu hati mereka, seraya memandang kepada Nabi Musa, seolah-olah bertanya apa yang hendak dilakukan selanjutnya. Pada saat itu Nabi Musa telah diilhamkan oleh Allah agar bertenang menanti Fir'aun dan bala tenteranya turun semua ke dasar laut, karena takdir Allah telah mendahului bahawa mereka akan menjadi bala tentera yang tenggelam. Berkatalah Fir'aun kepada kaumnya, tatkala melihat jalan terbuka bagi mereka di antara dua belah gunung air itu, lihat bagaimana lautan terbelah menjadi dua, memberi jalan kepada kami untuk mengejar orang-orang yang melarikan diri itu. Mereka mengira bahawa mereka akan dapat melepaskan dari kejaran dan hukumanku. Mereka tidak mengetahui bahawa perintahku berlaku dan ditaati oleh laut apalagi oleh manusia. Tidakkah ini semuanya membuktikan bahawa aku adalah yang berkuasa yang harus disembah olehmu? Maka dengan rasa bangga dan sikap sombongnya turunlah Fir'aun dan bala tenteranya ke dasar laut yang sudah mengering itu, melakukan gerak cepatnya untuk menyusul Musa dan Bani Israel yang sudah berada di tepi bahagian timur, sambil menanti hukuman Allah yang telah ditakdirkan terhamba-hambanya yang kafir itu. Demikianlah, maka setelah Fir'aun dan bala tenteranya berada di tengah-tengah lautan yang terbelah itu, jauh dari kedua tepinya tibalah perintah Allah, dan kembalilah air yang menggunung itu menutupi jalur jalan yang terbuka, di mana Fir'aun dengan sombongnya sedang memimpin barisan tenteranya mengejar Musa dan Bani Israel. Terpendamlah mereka hidup-hidup di dalam perut laut, dan berakhirlah riwayat hidup Fir'aun dan kaumnya untuk menjadi kenangan sejarah dan pelajaran bagi generasi yang akan datang. Pada detik-detik akhir hayatnya, seraya berjuang untuk menyelamatkan diri dari maut yang sudah berada di depan matanya, berkatalah Fir'aun, "Aku percaya bahawa tiada Tuhan selain Tuhan Musa dan Tuhan Bani Israel. Aku beriman pada Tuhan mereka dan berserah diri kepadanya sebagai salah seorang Muslim." Berfirmanlah Allah kepada Fir'aun yang sedang menghadapi sakaratul maut, "Baru sekarangkah engkau berkata beriman kepada Musa dan berserah diri kepadaku? Tidakkah kekuasaan ketuhananmu dapat menyelamatkan engkau dari maut? Baru sekarangkah engkau sadar dan percaya setelah sepanjang hidupmu bermaksiat, melakukan penindasan dan kezaliman terhadap hamba-hambaku dan berbuat sewenang-wenang, merusak akhlak dan akidah manusia-manusia yang berada di bawah kekuasaanmu? Terimalah sekarang pembalasanku yang akan menjadi pengajaran bagi orang-orang yang akan datang sesudahmu. Akan aku apungkan tubuh kasarmu untuk menjadi peringatan bagi orang-orang yang meragukan akan kekuasaanku." Bani Israel, pengikut-pengikut Nabi Musa, masih meragukan kematian Fir'aun. Mereka masih terpengaruh dengan kenyataan yang ditanamkan oleh Fir'aun semasa ia berkuasa sebagai raja bahawa dia adalah manusia luar biasa.
lain daripada yang lain, dan bahwa dia akan hidup kekal sebagai Tuhan dan tidak akan mati. Khayalan yang masih melekat pada fikiran mereka menjadikan mereka tidak mau percaya bahwa dengan tenggelamnya Firaun yang sudah mati, mereka menyatakan kepada Musa bahwa Firaun mungkin masih hidup namun di alam lain. Nabi Musa berusaha meyakinkan kaumnya bahwa apa yang terfikir oleh mereka tentang Firaun adalah suatu khayalan belaka dan bahwa Firaun sebagai orang biasa telah mati tenggelam akibat pembalasan Allah atas perbuatannya. Yang menentang kekuasaan Allah mendustakan Nabi Musa dan menindaskan serta memperhambakan Bani Israel. Dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri, tubuh-tubuh Firaun dan orang-orangnya terapung-apung di permukaan air. Hilanglah segala tahayul mereka tentang Firaun dan kesaktiannya. Menurut catatan sejarah bahwa mayat Firaun yang terdampar di pantai diketemukan oleh orang-orang Mesir, lalu diawet hingga utuh sampai sekarang sebagaimana dapat dilihat di Museum Mesir.